Petualangan memberi kita dua pilihan, terus melangkah atau berhenti di tengah jalan. Malam itu saya berangkat bersama Adam, kawan saya yang juga ikut ke Gunung Lawu. Namun di tengah jalan hujan mengguyur dan mengharuskan untuk mencari tempat berteduh. Kebetulan kita berteduh di rumah Budi, kawan saya sewaktu SMP. Kami pun mengobrol ke sana kemari hingga menunggu hujan reda. Setelah reda, kita melanjutkan perjalanan. Oh iya, kenalkan, ini kawan-kawan saya yang juga ikut ke Gunung Lawu. Fitra, Reza, Ineke, Romi, dan Adam. Kami pun menuju terminal Mengurasi dengan angkot yang telah kami sewa sebelumnya. Dikarenakan hujan kembali mengguyur, sesampainya kami pun langsung berteduh hingga menunggu hujan reda. Tak terasa 4 jam perjalanan membawa kita. Akhirnya kami sampai di terminal Mauspati Magetan. Setelah turun, kami bernegosiasi perihal mobil yang akan membawa kita ke base camp Cemoro Sewu. Setelah packing barang-barang, kami pun menuju base camp. Sesampainya, langit pun masih gelap. Kami pun mampir ke warung dulu, sambil beristirahat dan mempersiapkan hari esok. Oh ya, kami pun ketambahan 3 personil lagi. Mereka, Mei, Mbak Putri, dan juga Haris yang akan mendampingi kita selama pendakian. Hari pun berganti. Paginya kami langsung menuju pos perizinan pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Terlihat libur Natal dan Baru ini membuat lumayan ramai oleh para pendaki yang datang. Setelah melakukan registrasi, persiapan dan juga berdoa, kami pun berangkat. Dan petualangan pun dimulai. Setelah menapaki jalan dengan kondisi yang masih prima, tibalah kami di pos 1. Kami pun berhenti beristirahat dan melemaskan kaki. Setelahnya langsung melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini medan lebih berat dan menantang, dengan jalur anakan tangga, bebatuan, dan menanjak, sehingga kami pun sering berhenti untuk beristirahat. Di pos 2 kami membeli makanan untuk mengajal perut yang mulai kosong. Sedikit info, ini adalah burung jalak-gading yang akan sering kita jumpai saat ke Lawu. Mitosnya burung ini sering menunjukkan jalur bagi para pendaki yang berniat baik. Kami pun pelan-pelan melanjutkan ke pos 3. Di pos 3 kami beristirahat lumayan lama, sembari berbincang-bincang dengan pendaki lain. Setelahnya kami menuju ke pos 4. Di
Di situ tenaga kami sangat terkuras. Kami pun lebih banyak berhenti untuk istirahat. Lemah, letih, lesu, bahkan ngantuk pun kami rasakan. Seperti Fitra contohnya, dengan kantuk yang tak tertahan, ia pun sempat tidur pulas di pinggir jalur saat istirahat. Terkadang dalam pendakian kita berada di titik paling lemah dan ingin mengakhiri perjalanan tersebut. Namun perjalanan tidak berhenti sampai di situ. Kami pun bangkit dengan semangat dan tekad yang bulat. Dengan baik-baik alam raya menyapamu. Bergegaslah, berkemas, dan carilah arti hidup. Tak akan kau lihat negeri ini di layar kaca atau kamarmu. Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah dan temukan makna sebuah perjalanan. Setibanya di Sendang Derajat, kami pun mendirikan tenda, karena di Sendang Derajat terdapat sumber mata air sebagai kebutuhan kita nantinya. Langit senja yang indah menutup perjalanan hari ini. Pagi telah datang, semua siap hadapi dunia. Pagi yang datang haruskan kita untuk berpikir. Pikirkan burukmu, pikirkan sifatmu, pikirkan sekitarmu. Baru kau mulai langkahmu. Lihat ke depan, perlu sedikit senyuman. Setelah sarapan, kami pun berangkat menuju puncak. Setidaknya kali ini punggung terasa lebih ringan karena tas carrier kami taruh dalam tenda. Namun tidak semudah itu menuju puncak. Perlu perjuangan dan tantangan yang ekstra lagi. Dan inilah 3265 meter di atas permukaan laut, puncak tertinggi Gunung Lawu, Harko Dumila. Lawu, mantap. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Rasa lelah kami pun terbayar lunas di sini. Betapa kagumnya kami pada ciptaannya.
Mendaki bukan soal menaklukkan puncak, melainkan menaklukkan ego kita sendiri. Banyak negeriku jalani yang masyhur Sudah sepatutnya kita bersyukur menjadi bagian dari Ibu Pertiwi yang mempunyai alam seindah ini. Tetap jaga alam Indonesia hingga anak cucu kita bisa menikmatinya pula. di sanalah. Setelah dari Hargodumilah, kami pun turun. Kami menuju sebuah warung legendaris di Lawu. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu. Ya benar, warung Puncak Mbokyem. Inilah warung yang berada di ketinggian 3150 meter di atas permukaan laut. Warung ini sangat sederhana, namun selalu ramai pembeli. Kami pun turut mengantri untuk membeli pecel Mbokyem. Kawan-kawan pun terlihat sangat lahap, meski hanya memakan pecel dengan lauk telur ceplok ini. Setelahnya, kami pun kembali ke tenda untuk istirahat. Pagi telah datang lagi, namun sedikit berbeda. Suhu pagi ini lebih rendah, dengan kabut dingin yang terus menyelimuti. Lawu dinginnya mantap. Kami pun memasak untuk sarapan hari ini. Dan inilah suatu keindahan saat di alam. Semua penuh dengan rasa kebersamaan, sama rata, sama rasa. Setelahnya, kami pun langsung turun sebelum kesiangan. Namun, kabut dan angin sedikit menghambat langkah kita, dan kami pun memilih berjalan perlahan saja. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Hujan pun turut mengguyur saat kami perjalanan turun. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi, hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti.